Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Diana Apelia dengan NIM 201040553, yaitu dengan saya sendiri bersama teman saya Berlina Irnandia Salvana dengan NIM 201040554. Di sini kami akan membahas tentang bab zakat perspektif undang-undang di Indonesia. Langsung saja ke materi. Yang pertama, pengertian zakat. Di sini zakat artinya kesucian dan kebersihan. Menurut istilah agama ialah mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan yang utama menurut ketentuan dan ukuran yang telah ditentukan oleh syarah. Sedangkan menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, seorang ulama dari Mesir, berpendapat yaitu dengan zakat ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya apabila telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Pembahasan kedua tentang ruang lingkup zakat. Menurut Al-Ustadz H. Idris Ahmad SH, zakat dibagi dua macam, yaitu zakat harta atau zakat ini hanya wajib bagi orang kaya. Yang kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah dinamakan juga zakat jiwa, artinya zakat untuk mensucikan badan atau jiwa. Zakat ini dikeluarkan sesudah selesai mengerjakan puasa Ramadan. Sedangkan menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, zakat ada dua macam, yaitu yang pertama, zakat yang berkaitan dengan badan, yaitu zakat fitrah. Yang kedua, zakat yang berkaitan dengan harta, yaitu zakat emas, ternak, perak, tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan. Jadi, kalau kita simpulkan zakat itu ada dua macam, yaitu zakat harta dan zakat fitrah. Pembahasan ketiga yaitu tentang sumber hukum zakat di Indonesia. Sumber hukum zakat di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis. Yang pertama dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43 dan surah At-Taubah ayat 103. Yang kedua Al-Hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya dari Ibnu Abbas R.A. bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah mengutus Mu'az ke Yaman. Lalu ia berkata, ajaklah mereka kepada pengakuan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya aku Rasulullah. Maka jika mereka telah mentaatinya yang demikian itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sholat 5 waktu, 5 kali sehari semalam di atas mereka. Maka jika mereka telah mentaati pula yang demikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat di atas mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan berikan kepada orang-orang miskin mereka. Khusus di Indonesia, sumber hukum zakat juga diatur dalam peraturan perundang-undang, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengolahan zakat. Hukumnya zakat adalah hukumnya wajib, yang artinya kalau dilakukan mendapatkan pahala, sedangkan kalau tidak dilakukan hukumnya berdosa. Ancaman terhadap orang-orang yang enggan berzakat, Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Yang terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 34-35. Demikian zakat di kelompok negara-negara tersebut secara politik hukum diberlakukan sebagai satu-satunya sumber
misalnya di negara Turki. Jadi dengan demikian tidak mendapatkan tempat dalam politik hukum ketatanegaraan di negara Turki. Kelompok ketiga negara yang menganut jalan kompromi. Jadi dengan demikian di negara-negara yang menganut jalan kompromi zakat mendapatkan tempat dalam politik hukumnya, dan di samping itu negara tersebut memperlakukan pajak, misalnya Indonesia, Malaysia, Mesir, Maroko, Aljazair, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya tentang zakat dalam perspektif hukum tata negara. Zakat dalam perspektif hukum tata negara, kalau kita perhatikan objek hukum tata negara adalah negara. Maka zakat di Indonesia terdapat tempat dalam hukum tata negara Indonesia. Dengan demikian, negara turut campur dalam pengelolaan zakat. Hal ini terbukti dengan dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat dalam perspektif tindak pidana, apabila seorang yang tidak mau membayar zakat dapat dikategorikan tindak pidana, sama halnya dengan seseorang yang tidak mau membayar pajak. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab 9 tentang saksi pasal 39 sampai dengan pasal 42, maka pelanggaran terhadap pengolahan zakat merupakan tindak pidana. Akan tetapi kalau kita analisis, ternyata yang terkena tindak pidana hanya diberlakukan kepada pengelola zakat. Sedangkan wajib zakat yang terkena nomor pajak wajib zakat atau disingkat NPWZ, apabila tidak membayar zakat tidak dikenakan sanksi. Zakat dalam perspektif konsep negara hukum dalam arti material tipe negara hukum ini sering juga disebut pula negara hukum dalam arti luas atau disebut pula negara hukum modern. Negara dalam pengertian ini bukan saja menjaga keamanan semata-mata, tetapi secara aktif turut serta dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, pengertian negara hukum dalam arti material atau luas sangat erat hubungannya dengan pengertian negara kesejahteraan. Jadi, dengan demikian zakat dalam konsep negara hukum arti material harus diatur oleh negara guna mencapai dan mewujudkan negara kesejahteraan. Karena dengan pengolahan zakat yang berdaya guna dan berhasil guna, negara kesejahteraan dapat kita wujudkan sehingga tercapai negara yang adil dan makmur. Baik, sekian presentasi dari kelompok 12. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.